Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggulung kabel. Nah, kenapa cara menggulung kabel ini menjadi penting? Karena selain perihal kerapian, kabel itu akan cenderung lebih awet apabila kita gulung dengan cara yang benar. Nah, ada 3 cara menggulung kabel yang saya ketahui selama ini dan akan kita bahas kekurangan dan kelebihan dari masing-masing cara menggulung kabel. Baik, langsung aja ke yang pertama, itu adalah metode menggulung kabel dengan menggunakan lengan. Ini mungkin sudah diketahui oleh sebagian besar teman-teman di luar sana. Langsung aja untuk mudahnya kita contohkan. Untuk cara menggulungnya, itu kita ambil sebuah kabel seperti ini, kemudian ujungnya kita letakkan di antara telunjuk dan jempol di sini, kita tahan. Kemudian kita gunakan tangan kanan untuk melilit kabel ke siku, kemudian kembali ke tangan. Seperti ini terus. Kelebihannya, cara ini adalah kita dapat menggulung dengan cepat karena kita tidak memikirkan dari segi besaran gulungan dan juga tidak mempertimbangkan pelintiran dari kabel itu sendiri. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kabel ini akhirnya menurut saya agak relatif besar ya gulungannya. Saya perlunya biasanya lebih kecil daripada ini. Dan juga apabila teman-teman perhatikan, ini seperti agak kepelintir ya. Agak ada tendensi mau membentuk angka 8 seperti ini. Ya. Nah, bagi saya pertama ini tidak rapi. Ya. Kemudian yang kedua, karena pelintiran tadi, saya khawatir kabel ini nanti akan cepat rusak. Karena sedikit banyak kalau kepelintir itu di dalamnya, tembaga-tembaga di dalamnya itu akan memendek gitu ya. Akan dipaksa untuk lebih tegang. Dan sedikit banyak pasti kalau nggak semua 1, 2, 3 tembaga itu pasti akan putus. Kalau ada yang putus pasti mau nggak mau sedikit atau banyak itu akan mempengaruhi daripada suara yang dihasilkan karena daya hantarnya pasti akan terpengaruh. Nah, oleh karena itu cara pertama ini adalah cara yang tidak saya gunakan karena alasan kerapian tadi dan keawetannya yang tidak terjamin. Dan kemudian kalau seperti ini pada saat kita ngebongkar itu akan relatif kusut kabelnya. Sebelum lanjut ke bagian metode kedua, saya akan perbaiki dulu ini karena kalau tidak diperbaiki itu akan menyusahkan saya untuk menggulung untuk metode kedua nanti. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan cara menggulung kabel yang kedua. Untuk cara itu, kita ambil kabelnya, salah satu ujungnya seperti ini ya. Kita akan gulung seperti ini. Nah, ini adalah cara saya untuk menandai besaran gulungan pertama, yaitu menggunakan solasi listrik seperti ini. Jadi dengan begini saya bisa menandain besaran gulungan pertama sebagai patokan. Nah, pada akhirnya nanti besarannya ini akan relatif konsisten satu sama lain dan siapapun yang menggulungnya itu akan sama besarannya apabila dia mengikuti besaran gulungan pertama yang seperti ini. Oke. Nah, pertama kita akan tandain pertama seperti ini. Nah, kemudian langsung kita ikuti dengan panjang yang berikutnya. Nah, pada saat menggulung yang seperti ini, kita harus bisa merasakan kabel itu tegang nggak kalau misalnya kita gulung seperti ini. Nah, kalau ini kan kerasa agak tegang, kita harus sedikit pelintir seperti ini agar menemukan titik yang mana dia itu bisa tergulung dengan agak luwes gitu ya. Jadi cara ini kita akan menggulung ke salah satu sisi yang sama terus. Jadi posisinya gini terus. Jadi kabel ini pada akhirnya walaupun dia tadi lurus, dia mau nggak mau akan sedikit kepelintir di ujungnya sini. Kita akan harus putar-putar gini dulu ya, agar kabel ini bisa menemukan titik luwesnya pada saat digulung. Ya, ini akan saya gulung dulu sampai selesai. Dan ini bisa teman-teman lihat bahwa di sini relatif ada kayak lekukan-lekukan karena ini saya gulungnya ke satu arah yang sama terus. Akhirnya saya harus compensate antara ini yang saya putar seperti ini ya beberapa kali. Kadang saya menggunakan cara seperti ini atau enggak kabel ini yang saya putar seperti ini agar yang dekat sininya itu agak lurus ya. Nanti saya bisa berurusan dengan pelintiran di ujungnya itu pada saat kabelnya sudah mulai dekat ke saya. Ya, oke, saya akan coba selesaikan dulu gulungannya. Untuk mendapatkan hasil yang rapi memang agak butuh effort yang lebih ya untuk melawan daripada pelintiran ini. Kita harus cari posisi yang benar-benar kabel itu luwes.
Karena seperti ini, dia masih agak melintir di ujungnya. Jadi kita harus benarkan dulu posisi kabelnya agar dia tidak begitu terpelintir. Nah, untuk yang pertama kali menggulung kabel, mungkin cara ini untuk mencari posisi dia tidak terpelintir itu agak cukup tricky ya. Ada kru saya itu waktu pertama kali ngegulung, walaupun sudah diajarin seperti ini, dia tetap kabelnya kepelintir terus. Jadi kabelnya tidak bulat seperti ini, tapi agak menggulung di bagian tengahnya. Jadi kadang karena dia itu menggulungnya tidak begitu benar, saya itu sampai harus mengulangi gulungan dari kru saya itu. Akhirnya setelah diajari beberapa kali untuk menggulung kabel dengan benar, akhirnya bisalah diterima hasil gulungannya. Nah, ini adalah hasil gulungannya. Berbeda dengan yang pertama tadi, dia hasilnya lebih natural, besarannya pun tidak terlalu besar sesuai dengan keinginan saya karena tadi saya tandain. Dan menurut saya ini akan lebih awet karena terlihat kabelnya itu tidak kepaksa untuk waktu kita ngegulungnya. Posisinya kayak posisi istirahat yang enak gitu ya. Kebayang kalau misalnya kepelintir, kita simpan di tempat kabel itu selama digunakan kembali posisinya kayak kepelintir gitu. Jadi kayak kabel itu tegang gitu terus gitu ya. Kalau kayak gini dia bisa lebih relax, kabelnya lebih lemes. Jadi mungkin keinginannya kabel bisa lebih awet gitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat kita mau menggunakan kabel ini, kalau misalnya kita langsung tarik ya kabel ini ke tujuannya, langsung kayak tarik gitu aja, dia akan membentuk pola kayak spring lagi, kayak coil lagi ya, kayak kepelintir lagi. Jadi kalau misalnya saya itu biasanya kalau sudah kayak gini, biar dia nggak kepelintir, saya kayak bongkarnya jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Ya. Jadi biar dia nanti hasil kabelnya itu posisinya lurus. Jadi tidak yang langsung ditarik seperti, jadi kayak dibongkar dikit-dikit seperti ini sampai habis, akhirnya kabel itu bisa lurus, tidak ada kayak coil itu waktu digunakan di lantai segala macam. Jadi memang agak sedikit lama prosesnya menurut saya kalau cara seperti ini. Tapi kalau misalnya kita bisa deal dengan kekurangan ini, kita bisa cari posisi pelintiran tadi, menurut saya pun bisa lebih awet menggunakan metode menggulung kabel yang kedua ini. Asalkan tidak dipaksa ya, waktu saat dia kepelintir dipaksa digulung terus, akhirnya hasilnya pun kurang lebih dengan metode yang pertama, kayak keputar-putar gitu kabelnya. Baik, sekarang kita akan demonstrasikan cara menggulung kabel yang ketiga. Ini untuk cara ini banyak digunakan oleh beberapa rental yang besar ya, yang sudah tahu cara menggulung kabel cara seperti ini, karena untuk standar luar negeri pun beberapa kali saya tonton video di luar negeri itu mereka menggunakan cara ketiga ini. Bahkan istilahnya pun itu caranya over under. Ini adalah mengadaptasi dari cara, maksudnya dari istilah sound engineer luar negeri tentang penamaan cara menggulung kabel seperti ini. Nah, sama dengan yang cara kedua tadi, untuk awalnya itu tetap kita gulung seperti biasa kayak gini ya. Sekali lagi ini solasi listrik ini adalah cara saya untuk menandai besar gulungan pertama ya. Jadi ini setelah kita gulung pertama seperti ini ya, kita tarik seperti ini, tidak akan lagi kita gulung seperti yang cara kedua tadi langsung kayak gini terus, enggak. Tapi setelah pertama seperti ini, kita akan tangan kita masuk seperti ini ya. Ini kabelnya masuk seperti ini, ngambilnya seperti ini jadi. Seperti ini, langsung kayak kita putar kayak gini. Ya. Nah, kayak gini. Saya ulangin lagi, ya. Jadi setelah kayak gini, kita gulung pertama seperti ini aja langsung, ya. Kayak gini langsung. Untuk yang gulungan keduanya, kita masuk ke dalam gini, ngambil kayak gini. Kalau tadi kan langsung kayak gini ya, ini enggak. Tangan kita putar dulu. Nah, ini adalah yang namanya under tadi. Setelah ini kita over kayak gini, ini adalah under. Kita ambil dari bawah seperti ini, kita putar ke dalam, kayak gini. Nah, ini under. Kemudian kita kasih lagi over. Kayak gini. Ini sembari kita agak twist dikit ya, mencari posisi dia nggak kepelintir tadi. Kemudian kita ambil lagi under seperti ini, ya. Sembari kita sesuaikan besarnya seperti ini ya, kabelnya, gulungannya. Nah, kita kasih lagi over, kita kasih lagi under seperti ini. Jadi selama menggulung ini, kalau metode kedua tadi kabel belakang ini akan kayak kepelintir terus. Ini metode ketiga ini dia nggak akan kepelintir, karena dia
diputernya kabel itu tidak ke satu arah, jadi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, akhirnya tidak terbentuk pelintiran-pelintiran tadi, kan? Jadi kayak gini terus, under, kemudian kasih lagi over, kasih lagi under, nah selesai, seperti ini. Lebih cepat kan daripada metode kedua tadi, karena dia kabel ini tidak kepelintir. Akhirnya pada saat kita menggulung, apabila kita ingin menghendaki hasil yang rapi seperti ini, kita tidak akan repot ngeputer kabel tadi agar pelintirannya hilang, karena dia nggak kepelintir kalau cara ini. Nah, untuk ngebukanya pun ya, ini sangat gampang sekali, tidak perlu lagi kayak cara yang kayak tadi ya. Saya bongkar sedikit-sedikit, tinggal ambil ujung terakhir ya, salah satu ujung tadi, coba tarikin. Ya, kita tahan ujung ini, udah langsung kebuka seperti ini, udah lurus, tidak ada coil sama sekali, tidak ada pelintiran sama sekali, hasilnya pun langsung lurus banget, tidak ada kayak kepelintir-kepelintir. Kabel tuh kayak enak itu dia rebahan di lantai seperti itu. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi, cara menggulung yang ketiga ini baru saya terapkan setengah tahun, mungkin 1 tahun terakhir gitu, karena ini saya baru temukan juga. Dan kelebihannya tadi yaitu pada saat ngegulung dan pada saat kita ngebongkar dia tidak terpelintir. Tapi kelemahannya itu kalau misalnya kita baru belajar ya, mungkin belum familiar, itu akan rentan keikat. Jadi kadang posisi kabel itu ada beberapa posisi itu kayak keikat kayak gini. Karena pada saat posisi ngambil over dan under tadi, mungkin dia menempatkan besaran gulungannya, kemudian cara menaruh di tangan itu masih kurang sesuai, kurang rapi. Jadi pada saat dibongkar itu ada yang keikat, kabel tuh kayak keikat kayak gini. Saya pernah waktu awal-awal itu dalam kabel 10 meter ini ada mungkin 6 ikatan kayak gini. Jadi kalau misalnya salah-salah memang agak sedikit merepotkan. Jadi tapi kalau misalnya kita praktikan terus menerus dalam waktu yang cukup panjang, kita ulangi lagi, akan memudahkan sekali. Saat kita menggulung pun lebih cepat, kemudian pada saat kita ngebongkar pun lebih cepat dan langsung rapi kabelnya, tidak lagi kayak kebentuk koil-koil seperti tadi. Nah, triknya untuk meminimalisir tadi, selain kita latihan terus cara menggulungnya, itu apabila kita menggulung ya, ini yang saya pegang pertama itu adalah XLR yang male. Nanti apabila saya gulung seperti ini, yang akan masuk ke tangan saya itu adalah XLR yang female. Kita juga akan bongkar dari XLR yang female dulu keluar. Yang ininya, yang pertama kita pegang ini adalah yang terakhir dilepas dari tangan kita. Jadi menurut pengalaman saya ini adalah cara meminimalisir ikatan-ikatan yang tadi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk cara menggulung yang pertama itu saya red flag banget. Saya nggak akan pakai, dan kru pun saya bilangin jangan menggunakan cara itu untuk menggulung kabel. Nah, untuk metode yang kedua itu masih bisa saya manfaatkan, masih bisa saya toleransi kalau kru pakai cara itu, tapi untuk kabel yang relatif pendek. Contohnya adalah kabel-kabel seperti ini. Ini adalah kabel patch aksesoris ya, ini panjangnya cuma 1 meter. Ini masih saya toleransi apabila kita masih ngegulung dengan cara kedua tadi. Karena apa? Karena kabelnya ini pendek, pada saat dia mau membentuk koil, bawahnya ini sudah muter sendiri karena dia relatif kegantung gitu ya. Jadi bagi saya untuk kabel pendek ya dari 0,5 meter sampai 3 meter ya, untuk kabel instrumen sampai 3 meter seperti itu masih bisa lah pakai cara seperti ini, karena potensi nge-coil itu dia pasti akan langsung muter sendiri, nggak ketahan sama panjang kabel itu. Tapi untuk misalnya kabel speaker seperti ini ya, kabel speaker 10 meter, kemudian juga kabel XLR 10 meter ini tadi, saya mengutamakan menggunakan metode ketiga tadi atau metode over dan under tadi, karena terbukti hasilnya lebih rapi, dan waktu gulung dan waktu ngebongkar pun dia lebih cepat. Nah, kru saya pun masih ada beberapa yang masih berusaha mempelajari cara ini. Jadi harapan saya dengan repetisi secara terus-menerus akan meminimalisir terbentuk ikatan-ikatan tadi ya. Jadi selain praktek tadi juga ada triknya tadi, yaitu apabila kita gulung, ngebongkarnya itu dimulai dari konektor terakhir yang masuk ke gulungan ini. Oke, demikian. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.